Ya Tuhan, setelah tidak bertemu denganmu selama setengah tahun. Qin Chuan sepertinya menjadi lebih tampan lagi. Tidak, dia sepertinya tumbuh lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Mungkinkah dia benar-benar menjadi kaya? Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Anda dapat melihat sekilas bahwa harganya beberapa ratus dolar. Ratusan dolar, itu produk mewah. Tidakkah Anda melihat hal besar itu? Itu Hermes sialan. Qin Chuan melihat ke pintu yang dipenuhi teman-teman sekelas SMA. Sesaat dia sedikit linglung dan terpana. Sial. Aku tidak bisa menghindari reuni kelas. Antusiasme Bai Mengyao benar-benar membuat Zhang Tianqi marah. Ketika rival bertemu, mereka menjadi sangat cemburu. Dia hendak naik dan bertanya. Su Shaoyang tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, kami adalah teman sekelas SMA Qin Chuan. Hari ini adalah reuni pertama kita 6 bulan setelah kelulusan. Kami tahu Qin Chuan ada di sini untuk menemanimu dan Bibi. Dan kami malu untuk mengganggunya pada awalnya. Tapi semua orang sangat merindukannya. Jadi kami menunggu sampai kalian berdua menyelesaikan makan malam kalian sebelum kami berani menghampiri dan mengundangnya untuk... Aku ingin tahu apakah Paman dan Bibi bersedia membiarkannya pergi. Su Shaoyang berminyak seperti cakwe. Tapi Qin Guoming dan Shen Hua merasa cukup nyaman setelah mendengar ini. Qin Guoming tidak terlalu memikirkannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan Xiao Chuan bersenang-senang dengan teman-teman sekelasmu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku dan ibumu. Xiao Xin ada di sini untuk memimpin kami, jadi bersenang-senang saja. Tian Xin sama sekali tidak ingin melakukan itu. Tiba-tiba seorang gadis dengan penampilan dan sosok yang sangat memukau muncul. Dia ingin pergi ke reuni kelas dengan Qin Chuan. Dia ingin melihat siapa gadis ini. Tapi tidak mungkin. Qin Guoming dan Shen Hua langsung menariknya pergi meninggalkan Qin Chuan sendirian untuk menghadapi teman-teman semuanya. Qin Chuan berdiri di sana dan memperhatikan orang tuanya pergi. Senyum yang baru saja dipaksakannya tiba-tiba berubah dingin. Dia melirik teman-teman sekelasnya dan kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan perlahan muncul di depan matanya. Dari sudut matanya dia melihat Liu Xiaoguang dengan kepala tertunduk. Penuh rasa bersalah. Tiba-tiba aku seperti mengerti sesuatu. Ayo pergi karena semua orang ingin berkumpul denganku. Aku akan berkumpul denganmu. Hanya kalimat sederhana yang membuat semua orang merinding. Para siswa yang baru saja berbicara dengan liar tidak berani menatap langsung Qin Chuan. Kata-katanya yang dingin menusuk jauh ke dalam hati mereka. Ini adalah tekanan tinggi yang belum pernah terjadi sebelum. Bahkan lebih menakutkan daripada ketahuan membaca novel di kelas oleh kepala sekolah dan orang tuanya dipanggil. Mereka tidak mengerti mengapa seorang teman sekelas yang belum mereka temui selama setengah tahun memiliki aura yang begitu kuat. Itu bisa mengejutkan semua orang sekaligus, termasuk Zhang Tianqi dan Zhou Yuning. Semua orang terdiam. Semua orang berjalan bolak-balik menuju Taman Peony. Liu Xiaoguang tinggal di belakang dan berjalan bersama Qin Chuan. Dia menundukkan kepalanya, merasa sangat cemas dan bersalah. Qin Chuan nonongkin, maafkan aku minum 2 gelas hari ini. Qin Chuan berkata dengan tenang, masalah ini reuni kelas. Aku sudah menduga hari ini akan tiba, cepat atau lambat pasti akan tiba. Anda tidak bisa menghindarinya. Liu Xiaoguang menghela napas lega seolah-olah dia telah diampuni. Semua orang kembali ke kotak Taman Mudan dan Liu Xiaoguang menarik kursi untuk Qin Chuan dan memintanya untuk duduk. Dia berdiri di belakang Qin Chuan. Qin Chuan berbalik dan meminta Liu Xiaoguang untuk duduk juga. Tapi dia tidak berani duduk. Sepertinya akan lebih mudah untuk berdiri. Sepertinya hukuman untuk dirinya sendiri atas kesalahan lidahnya sebelumnya dan karena mengungkapkan identitas Qin Chuan. Setelah Qin Chuan duduk, ruangan itu sunyi. Para siswa yang tadi dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menderu sekarang tidak berani bergerak sama sekali. Tidak ada yang mengucapkan kata pertama. Semua orang bisa iri dan berisik. Itu karena Qin Chuan tidak hadir sebelumnya. Sekarang aku di sini. Aku sangat ingin menghadapi Qin Chuan secara langsung. Tiba-tiba, mereka semua menjadi takut. Tidak peduli seberapa banyak alkohol yang Anda minum, itu akan sia-sia. Aura Qin Chuan hari ini sangat kuat. Dan tidak ada seorang pun di antara penonton yang bisa menang. Bagaimanapun, ini adalah orang yang memaksa raksasa keuangan internasional untuk tunduk dan Perdana Menteri suatu negara bersedia menjadi pion. Keheningan berlangsung selama 30 detik. Zhang Tianqi mencoba berbicara beberapa kali. Namun, semuanya dikalahkan oleh aura yang kuat. Suasana di tempat kejadian sangat aneh. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tianqi. Seseorang harus memimpin. Zhang Tianqi juga melihat niat orang-orang ini. Dia menghibur dirinya sendiri dan minum 2 gelas anggur putih lagi. Dia mengumpulkan keberaniannya. Dia hendak mengulurkan tangannya dan menunjuk Qin Chuan. Mengajukan pertanyaan yang menggugah jiwa. Dari mana uang Anda berasal? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak uang? Apakah itu keuntungan? Apakah itu? Zhang Tianqi menyiapkan banyak bahasa dan siap untuk berbicara. Tanpa menunggu Zhang Tianqi berbicara. Sebuah suara. Peringatan mekanis yang jelas memecah kesunyian di dalam kotak. 5 juta yuan telah diterima dari Ji Fubao. Bab 398 hanya 5 juta. Keheningan yang mematikan. Seluruh tempat itu dalam keheningan yang mematikan. Kepala semua orang berdengung. Kemudian seluruh orang itu terpana. Nima ini. Apa yang terjadi? Transfer 5 juta. Siapa sih yang mau menggunakan Ji Fubao untuk mentransfer 5 juta? Sialan, ini pasti trik yang Qin Chuan buat dengan sengaja. Nada dering ponsel. Ya, itu pasti. Itu pasti nada dering ponsel.
Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi semua orang memikirkan hal yang sama. Lagi pula, belum pernah ada yang mendengar pengumuman transfer pembayaran mesin melebihi 10.000 yuan. Qin Chuan juga tertegun. Kok bisa tiba-tiba ada transfer 5 juta yuan dari JPay? Nada dering pengingat transfer Ji Fubao baru saja berbunyi. Ada panggilan telepon masuk. Tetapi panggilan itu dari nomor yang tidak dikenal. Qin Chuan mengangkat telepon dan berkata kepada semua orang. Permisi, saya harus menjawab panggilan ini. Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol hands-free. Ketika Zhao Dezu mendengar telepon berdering, dia berkata dengan gembira, Bos Qin. Qin Chuan sedikit mengernyit. Kamu siapa? Saya Zhao Dezu, Presiden Qin. Karena ruangan itu sangat sunyi, semua orang bisa mendengar suara hands-free Qin Chuan. Zhao Dezu, Zhao Dezu. Orang-orang di sekitarnya mendiskusikan nama ini dengan suara pelan di bawah meja. Bukankah ini saudara Dazu? Beberapa orang tahu apa arti nama ini. Begitu 3 kata saudara Dazu keluar dari mulutnya, semua orang tersentak. Mereka mungkin tidak terlalu akrab dengan Zhao Dezu. Namun, nama saudara Dazu dikenal hampir semua orang di Jiangning. Dulu ada gangster yang selalu membual tentang kenalan mereka dengan saudara Dazu. Dia adalah sepupu Dazu atau semacamnya. Nama saudara Dazu sangat berguna di Jiangning. 3 kata Chen Haonan sama efektifnya di Causeway Bay. Tentu saja ada juga gadis yang tidak mengenal brother Dazu. Anak laki-laki di sebelahnya menjelaskan dengan suara rendah seperti orang sok tahu. Saudara Dazu adalah bos dari perusahaan real estate Dazu. Seorang bos besar di Jiangning yang terlibat dalam urusan hitam dan putih. Dia tidak hanya memiliki bisnis real estate, tetapi dia juga menjalankan berbagai tempat hiburan di Jiangning. Termasuk bar karaoke, bar, klub, dan lain-lain. Saya dengar dia memiliki lebih dari 100 bawahan. Dan setiap dari mereka tanpa ampun dan kejam. Orang-orang ini biasanya tidak ada hubungannya. Membantu Dazu menjaga cafes, bars, clubs, dan tempat-tempat lain. Begitu ada gangguan dan mereka perlu mengorbankan diri. Orang-orang ini akan menjadi kekuatan tempur siapa yang tidak akan ketakutan ketika 100 orang dikirim. Setelah mendengar perkenalan wajah gadis-gadis itu menjadi pucat karena ketakutan. Ada sedikit rasa takut di wajah anak laki-laki itu. Qin Chuan sebenarnya berhubungan dengan saudara Dazu. Apa yang terjadi? Mungkinkah Qin Chuan sudah mulai terlibat dalam masyarakat? Namun hal yang aneh adalah nada bicara Dazu tidak terdengar seperti nada bicara seorang kakak laki-laki yang berbicara kepada adik laki-lakinya. Lebih seperti seorang adik laki-laki yang menjilat kakak laki-lakinya. Tepat ketika semua orang bingung, Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan perlahan menjawab. Oh, kakak Dazu dari Zhao Dezui. Tidak, Tuan Qin, Anda membuat saya malu dengan memanggil saya seperti itu. Panggil saja aku Dezu. Apakah Anda menerima kompensasi 5 juta yuan untuk pembongkaran yang baru saja ditransfer perusahaan kepada Anda? Saya akan mentransfernya kepada Anda segera setelah saya mendapatkan cukup uang setelah saya kembali. Ya, saya mengerti. Kompensasi untuk pembongkaran rumah. Mendengar ini, orang-orang di bawah meja mulai berdiskusi lagi dengan suara pelan. Semua orang berusaha merendahkan suara mereka dan berbicara. Saya mengerti. Saya mengerti semuanya. Saya akhirnya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Sekarang saya mengerti mengapa Qin Chuan tiba-tiba menjadi kaya. Mengapa? Jadi begitu? Jangan membuatku, katakan saja sekarang. Qin Chuan menjadi kaya dalam semalam karena pembongkaran. Seorang teman sekelas keponakan paman dari sepupu jauh saya datang ke rumah kami beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa perusahaan real estate Dezu dan grup Wanda telah bekerja sama untuk mengembangkan sebidang tanah. Tetapi di sebidang tanah itu banyak hak milik yang tidak jelas dan sangat rumit. Dan hubungan yang rumit membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan tanah itu. Lalu bagaimana? Bukankah sudah jelas tanah Qin Chuan pasti sudah diincar? Jadi perusahaan real estate Dezu membayarnya 5 juta dia menjual rumahnya. Dia menjual rumahnya, tetapi mengapa bos perusahaan real estate Dezu begitu menghormatinya? Itu karena sebidang tanah itu saya dengar orang-orang yang tinggal di sebidang tanah itu semuanya dari keluarga yang sama. Kerabat paman Tete Qin Chuan mungkin melobi perusahaan real estate Dezu. Dia menjual seluruh tanah keluarga. Bukankah ini menjelaskan mengapa dia tiba-tiba menjadi kaya? Dia adalah pengkhianat keluarga dan menjual kepentingan keluarga. Menjual keluarga menjadi pengkhianat keluarga. Lihat. Liu Xiaoguang adalah seorang tenaga penjual properti, jadi dia pasti tahu seluk-beluk dalam kontrak penjualan properti. Pasti mereka berdua bersekongkol satu sama lain. Jadi mereka menghasilkan uang. Tapi tanah jenis apa yang bisa membuat Qin Chuan menghasilkan 1 miliar? Bukankah semua tanah keluarga kita ada di pedesaan? Bagaimana bisa begitu berharga? Apa kau bodoh? Apa kau sudah melihat Qin Chuan punya 1 miliar? Apa kau sudah melihat dia punya uang sebanyak itu? Apa kau sudah melihat kontrak Qin Chuan membeli rumah di Zhongshan Haoyuan? Maksudmu ini semua palsu? Tentu saja itu palsu. Bersama dengan Liu Xiaoguang mereka semua pembohong. Liu Xiaoguang mendapatkan 20 juta itu melalui cara yang tidak benar. Dan Qin Chuan adalah orang yang dia dorong keluar untuk membingungkan. Faktanya, Qin Chuan hanya memiliki total 5 juta itu. Setelah diskusi ini, banyak orang langsung memahaminya. Aku mengerti. Sebuah batu besar di hati setiap orang akhirnya jatuh ke tanah. Ternyata Qin Chuan si pria palsu dengan alis tebal dan mata besar.
Mendapatkan banyak sekali rezeki dengan mengkhianati keluarga, kerabat, dan teman-temannya untuk mendapatkan keuntungan. Dia diam-diam berkolusi dengan perusahaan real estate Dezu untuk menghasilkan uang dari selisih transfer tanah. Setelah mengetahui hal ini, semua orang menjadi gembira. Saya merasa jauh lebih baik. Ketakutan psikologis berkurang seketika. Sakit pinggang saya hilang dan pikiran saya jernih kembali. Ekspresi jijik perlahan mulai muncul di wajahnya. Yang satu 20 juta, yang lain 5 juta, hanya itu saja. Bukan masalah besar. 5 juta hanyalah masalah 2 atau 3 tahun bekerja setelah lulus. Diskusi berbisik di sini mencapai telinga Zhang Tianqi. Baru saja dia masih takut pada Qin Chuan dan dia masih menyemangati dirinya sendiri dan mengumpulkan keberanian untuk memikirkan bagaimana bersaing dengan Qin Chuan. Sekarang Zhang Tianqi hanya tertawa. Dia merasa bahwa penjahat seperti Qin Chuan tidak layak disejajarkan dengannya. Kepercayaan diri Zhang Tianqi tiba-tiba kembali. Qin Chuan mengobrol dengan Zhao Dezu beberapa saat. Dan dia tidak mendengar sepatah kata pun dari diskusi para siswa. Qin Chuan melihat teman-teman sekelasnya berbisik dan dia terus berbicara di telepon. Yang tidak pantas. Jadi dia buru-buru mengakhiri percakapan dengan Zhao Dezu. Zhang Tianqi menunggu Qin Chuan menutup telepon sehingga dia akhirnya bisa mengungkap kebohongan Qin Chuan dan Liu Xiaoguang. Sama seperti Zhang Tianqi dengan harapan semua orang di sekitarnya. Bertanya kepada Qin Chuan adalah 5 juta yuan yang baru saja diterima Ji Fubao sebagai kompensasi untuk pembongkaran rumahmu. Ya, Qin Chuan mengangguk ringan. Hari ini Zhao Dezu menghancurkan rumahnya sendiri. Dan uang ini dapat dianggap sebagai kompensasi pembongkaran. Melihat Qin Chuan mengakuinya, Zhang Tianqi tiba-tiba menjadi penuh percaya diri. Dia tidak peduli dengan hanya 5 juta. Saat dia akan meluncurkan gelombang ejekan dan mengungkap kebohongan Liu Xiaoguang. Qin Chuan menerima panggilan lain di ponselnya. Dia tidak bisa berkata-kata, terlalu banyak panggilan malam ini. Ini juga hands-free. Halo, Tuan Qin, ini Xiao Lu yang baru saja menghubungi Anda. Sopir dan saya telah mengantarkan mobil Anda ke alamat terbaru. Kami memarkir mobil di tempat parkir Silton Garden Hotel. Jika nyaman bagi Anda, silakan turun untuk memeriksanya. Bab 399 mobil seharga $1 juta saya bisa membelinya dalam 1 menit setelah saya lulus. Qin Chuan membeli mobil. Mobil apa? Bagaimana dia bisa? Semua orang bersemangat. Qin Chuan berdiri perlahan. Menghadap semua orang di meja makan. Dia berkata, permisi teman sekelas saya membeli mobil beberapa waktu lalu. Itu baru saja dirilis sehari sebelum kemarin dan dikirim hari ini. Aku akan turun untuk memeriksanya dan aku akan kembali setelah pemeriksaan. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan berbalik dan turun. Semua orang melihat punggung Qin Chuan dan melihatnya berjalan keluar pintu. Kemudian dia berlari ke jendela dan melihat ke bawah ke tempat parkir. Restoran di lantai 2 Hilton Garden Hotel memiliki pemandangan yang sangat bagus. Dan kamar-kamar pribadinya berada di lantai yang lebih tinggi. Anda dapat secara intuitif melihat semua yang terjadi di tempat parkir terbuka di lantai bawah. Karena inilah Su Shaoyang dapat langsung tahu bahwa mobil Liu Xiaoguang adalah Porsche Panamera. Hotel bintang 5 itu terang benderang dan tempat parkirnya diterangi seolah-olah siang hari. Itu tidak mungkin Lamborghini Maserati. Bagaimana jika itu Porsche lain? Tidak mungkin. Apa yang akan saya lakukan jika Qin Chuan juga membeli Porsche? Saya tidak tahan, saya pasti tidak bisa menerimanya. Dulu dia bahkan tidak punya sepeda. Dan dia harus berjalan kaki ke sekolah setiap hari. Aku bahkan tidak punya Porsche. Bagaimana dia bisa punya satu? Tidak masalah Liu Xiaoguang, setidaknya dia sudah terjun ke masyarakat dan punya pekerjaan. Tapi Qin Chuan, dia hanyalah mahasiswa baru seperti kita, dia bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana dia bisa membeli mobil? Kamu tidak akan membeli mobil bernilai ratusan ribu. Benar, tapi bisakah kamu mengendarai mobil bernilai ratusan ribu? Seharusnya tidak demikian jika tenaga penjualan dapat mengirimkan mobil di tengah malam. Pasti itu mobil yang lumayan berat. Zhang Tianqi menertawakan diskusi semua orang. Kalian benar-benar tidak mengerti mentalitas orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Semua orang memandang Zhang Tianqi setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba kembali menjadi pusat perhatian dan langsung merasa seperti raja yang kembali. Keluarga Qin Chuan digusur dan dia hanya mendapat 5 juta. Apa kau lupa? Dia pasti merasa sedang dalam masalah. Jadi dia bergegas memesan mobil. Aku sudah melihat banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya. Mobil yang mereka beli setidaknya BBA. Oh, begitu. Aku mengerti. Master Zhang benar-benar hebat. Dia sangat pandai menganalisis psikologi orang miskin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Tianqi, semua orang langsung mengerti. Qin Chuan menggunakan 5 juta yuan dari kompensasi pembongkaran untuk membeli mobil. Namun semua orang masih penasaran. Qin Chuan akan menggunakan sebagian dari 5 juta untuk membeli mobil. Menurutku Qin Chuan setidaknya akan membeli Bauma seri 3. BMW seri 3, bisakah Anda menyebut mobil setidaknya harus BMW seri 5? Lebih baik membeli Mercedes-Benz E-Class daripada BMW seri 5. Hai, saya pikir Mercedes-Benz E-Class itu sampah. Qin Chuan sangat sok. Dia pasti punya SUVI, menurutku itu Bauma X5. Semua orang membicarakannya. Begitulah laki-laki ketika topik tentang mobil muncul. Tiba-tiba mereka mulai terlibat dalam pertempuran verbal. Saat ini sebuah truk besar perlahan berhenti di tempat yang paling mencolok di tempat parkir.
Ini bukan truk biasa, tetapi truk yang dilengkapi dengan kontainer transportasi profesional. Mobil Qin Chuan cukup mewah, mungkinkah itu benar-benar Bauma X5? Sialan jika Qin Chuan benar-benar ingin membeli Bauma X5. Aku akan kembali dan menyuruh ibuku membelikanku satu. Ibuku adalah manajer lobi bank. Bauma X5 tidak mahal, hanya beberapa ratus ribu saja. Saya bisa membeli satu dalam 1 menit setelah saya lulus. Tidak, saya ingin perusahaan membelikan satu untuk... Saat semua orang berbicara, dari depan truk, seorang salesman berjas melompat turun. Ketika tenaga penjualan melihat Qin Chuan secara langsung, dia berlari menghampirinya dengan antusias, menyapanya dan mulai mengobrol dengannya. Sopir truk di dekatnya mulai membongkar truk. Sopir itu menekan tombol di tangannya dan seluruh gerbong perlahan terbuka. Hilton Garden Hotel di kotak Taman Peony di lantai 2 restoran Flower Taste. Semua orang menantikannya, menatap bagian belakang kereta. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Setelah beberapa detik, wadah di bagian belakang truk terbuka sepenuhnya. Sebuah kendaraan off-road besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Mobil apakah itu? Seseorang mengajukan pertanyaan. Saya belum pernah melihat model ini sebelumnya. Mobil ini cukup mengesankan. Mobil ini sangat panjang. Lebih dari 5 meter kan? Tidak hanya panjang, tetapi juga sangat tinggi. Setidaknya lebih dari 2 meter. Mobil jenis apa ini? Logonya terlihat agak aneh, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Di antara semua orang, Zhou Yuning paling tahu tentang barang-barang mewah dan mobil mewah. Tiba-tiba matanya menyipit, dia menarik napas dalam-dalam, dan berseru. Bukankah ini melihat ke atas di V8? Lihat ke atas V8 merek apa itu? Aku belum pernah mendengar, tapi mobil itu terlihat cukup mewah dan berkelas. Aku belum pernah mendengar merek ini, bagaimana bisa menjual lebih dari 200? No. Seseorang segera mengangkat telepon mereka dan mencari di internet. Setelah beberapa detik, dia menarik napas tajam. Dia berseru, oh sial. Mobil ini terjual seharga 1.098.000. Tiba-tiba, semua orang terpana. Apa? Mobil mewah bernilai jutaan dolar. Harga lebih dari 1 juta. Ini lebih canggih dari Bauma X5. Bagaimana bisa dijual dengan harga setinggi itu? Sebagai orang yang paling tahu, Zhou Yuning menjelaskan dengan nada tidak percaya, ini adalah kendaraan off-road super baru BYD. Ini adalah kendaraan produksi massal kelas atas pertama BYD yang memasuki pasar kelas atas. Ini baru saja dirilis secara resmi. Ini memiliki powertrain yang sangat kuat. Kemampuan off-road dan sistem suspensi yang sangat kuat. Seluruh kendaraan memiliki panjang 53 meter dan tinggi 205 meter. Dan lebar 193 meter. Ia memiliki 3 radar laser, 5 radar gelombang milimeter, 12 radar ultrasonik, dan 13 kamera definisi tinggi. Beratnya hampir 4 ton, tetapi dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam 3,9 detik yang mendekati level supercar. Bagi Zhou Yuning yang mencintai mobil, melihat V8 memiliki daya tarik tersendiri baginya. Matanya terbuka lebar. Mobil ini baru saja saya rilis. Begitu banyak selebritas otomotif yang diundang untuk melakukan pengambilan gambar uji kendara mobil tersebut. Bagaimana bisa Qin Chuan memilikinya? Ini tidak ilmiah. Tidak seorang pun di tempat kejadian memperhatikan apa yang dikatakan Zhou Yuning selanjutnya. Yang paling diperhatikan semua orang adalah harga 109 juta yang dia sebutkan sebelumnya. Dan poin yang paling penting. Mobil ini harganya lebih dari 1 juta dolar. Ini sebenarnya mobil dalam negeri. Ternyata itu adalah mobil BYD. Brengsek, Qin Chuan bodoh karena menghabiskan lebih dari 1 juta untuk membeli mobil domestik. Betapa bodohnya Anda membeli mobil ini seharga lebih dari 1 juta yuan. Anda bisa menghabiskan sedikit lebih banyak untuk Porsche Cayenne. Jika Anda benar-benar menginginkan kendaraan off-road, belilah Mercedes-Benz G. Apa yang dia pikirkan saat membeli mobil BYD? Sekalipun Anda memberi saya mobil BYD, aku tidak akan menerimanya, bahkan seekor anjing pun, ketika aku lulus dan mulai bekerja. Aku pasti akan membeli Land Rover. Mobil ini hanyalah sampah. Semua orang melampiaskan emosi mereka dan mengutuk V8 buatan BYD ini. Menjual mobil produksi dalam negeri seharga 1 juta sungguh keterlaluan dan tidak dapat dipahami. Wajar jika mobil usaha patungan dan mobil impor dijual seharga 1 juta yuan. Namun, orang yang paling bahagia dan paling lega di antara semua orang adalah Zhang Tianqi. Awalnya dia merasa tidak enak, bertanya-tanya mobil seperti apa yang dibeli Qin Chuan. Jika itu Porsche Panamera lain, maka wajahnya akan benar-benar hilang. Tapi sekarang Qin Chuan membeli BYD. Seperti yang diharapkan orang miskin tetaplah orang miskin. Zhang Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Beberapa gadis tidak mengerti mengapa Zhang Tianqi masih menyebut Qin Chuan bajingan miskin saat ini. Gadis itu berkata langsung. Bab 400 mencetak 2 gol. Master Zhang. Qin Chuan juga menghabiskan jutaan untuk membeli mobil, jadi dia tidak bisa dianggap miskin. Kan? Bagaimana bisa Qin Chuan tidak miskin? Jika dia benar, dia tidak akan membeli mobil buatan dalam negeri. Mobil buatan dalam negeri sekarang cukup bagus. Anda mentransfer prasangka Anda terhadap mobil domestik ke Qin Chuan. Bukannya saya bias Wells karena Anda ingin membahasnya. Mari kita analisis masalah spesifik secara spesifik. Jika tidak, Anda akan selalu berpikir bahwa saya menargetkan Qin Chuan. Zhang Tianqi mendengus dingin dan melanjutkan. Faktanya, aku tidak menargetkan Qin Chuan. Hanya saja aku tidak tahan melihatnya menggertak. Berpura-pura menjadi orang kaya yang menipu teman-teman sekelasnya.
Itu sebabnya saya mengatakan bahwa meskipun dia mampu membeli mobil mewah senilai $1 juta, dia tetap miskin. Itu karena ada perbedaan alami antara mobil domestik dan mobil impor. Ambil contoh Porsche Panamera saya jika mobil memiliki goresan kecil. Biaya pengecatan ulang adalah harga yang tidak mampu dibayar oleh orang biasa. Tidak hanya itu, tetapi juga pemeliharaan dan masalah lain terlibat di tahap selanjutnya. Mengapa Porsche bisa menjadi Porsche? Karena segala sesuatu tentangnya tidak murah. Banyak produknya yang diimpor dan berkualitas tinggi. Saat dia berbicara, Zhang Tianqi melirik ke samping pada Qin Chuan di tempat parkir. Adapun Qin Chuan meskipun dia juga membeli mobil mewah seharga $1 juta. Mobil domestik tetaplah mobil domestik bagaimanapun juga, mobil tersebut tidak memenuhi standar dan tidak bisa dipamerkan. Material yang digunakan sama sekali tidak sebanding dengan mobil impor dan merek mewah Eropa. Jika mobil Beat-nya tergores, dia bisa mencari bengkel pinggir jalan dan memperbaikinya dengan dempul seharga 100 atau 200 yuan. Porsche Panamera saya dengan cat impor harganya setidaknya puluhan ribu yuan. Perawatan dan penggantian oli untuk Porsche Panamera saya. Biaya minyak adalah 2 hingga 3.000 yuan setiap kali. Mobil domestik seperti Qin Chuan paling banyak berharga 2 hingga 300 yuan. Biaya perawatan Porsche Panamera saya lebih dari 40.000 yuan setahun. Mobil Qin Chuan juga lebih dari 1 juta yuan. Dan mobilnya paling banyak lebih dari 4.000 yuan, selisih harganya 10 kali lipat setahun. Dia membeli mobil domestik untuk menghemat uang. Menurutmu dia apa kalau bukan miskin? Setelah kata-kata Zhang Tianqi, semua orang tercerahkan. Tuan Zhang sangat hebat, dia mampu mengamati begitu banyak detail dan sampai pada kesimpulan seperti itu. Tuan Zhang memang benar, orang miskin akan miskin selamanya. Bahkan jika dia tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam dan memiliki 5 juta. Lalu kenapa dia bahkan tidak berani membeli mobil mewah impor? Visinya masih sangat sempit. Naga melahirkan naga. Phoenix melahirkan Phoenix, dan anak tikus akan menggali lubang di tanah. Beberapa orang sekalipun Anda memberi mereka uang tetap akan terlihat miskin. Kata-kata Zhang Tianqi seperti suntikan adrenalin. Menyerang hati setiap orang. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu untuk dikritik dan mulai mengeluh tentang hal itu. Ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk menyanjung. Tuan muda Zhang sangat hebat, ternyata orang dengan latar belakang berbeda. Keluarga kaya seperti Tuan muda Zhang yang menghasilkan kekayaannya melalui industri dan mengakumulasikan kekayaan selangkah demi selangkah. Berbeda dari seorang novel riche seperti Qin Chuan. Zhang Tianqi merasa sedikit gembira ketika mendengar pujian orang-orang ini. Gagasan bahwa dia kaya sudah mengakar kuat di benak teman-teman sekelasnya. Dan mereka begitu saja menerimanya. Tapi Qin Chuan kaya. Jadi itu tidak akan berhasil. Karena Qin Chuan dulu miskin. Dan dia harus miskin selamanya. Qin Chuan tidak bisa kaya dan harus menjalani kehidupan yang lebih buruk dari dirinya sendiri. Saat kepercayaan diri semua orang meledak, beberapa orang mulai berteriak. Ketika saya lulus, saya akan belajar dari guru Zhang dan membeli Porsche. Setidaknya Cayenne. Saya juga ingin membeli BMW X6. Saya tidak akan bersaing dengan Anda, saya hanya akan membeli sebuah Audi Q8. Pria itu tidak bisa berhenti berbicara tentang mobil. Bai Mengyao mendengar pidato teman-teman sekelasnya yang belum dewasa seperti siswa sekolah dasar dan bodoh seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dalam hati. Mereka sepertinya berpikir bahwa masyarakat masih seperti beberapa dekade yang lalu. Ini adalah era ketika mahasiswa langka. Mereka semua dengan naif berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan gaji bulanan sebesar 100.000 yuan segera setelah mereka lulus. Bos berlutut untuk menyambut mereka dan memperlakukan mahasiswa grosir ini seperti dewa di perusahaan. Aku benar-benar berpikir bahwa aku adalah anak yang berbakat dengan kuliah. Saat Qin Chuan memeriksa semua orang di dalam kotak, mengungkapkan imajinasi tak terbatas mereka tentang masa depan di bawah pengaruh alkohol. Sepertinya aku akan pergi ke Nasdaq di Amerika Serikat untuk membunyikan bel besok. Qin Chuan sudah kembali. Seseorang berbicara membuyarkan fantasi semua orang. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka dalam diam. Selama Qin Chuan pergi. Kepercayaan diri mereka sepenuhnya dimobilisasi oleh Zhang Tianqi. Dan mereka menjadi sangat sombong. Semua orang bersiap-siap untuk acara tersebut. Ingin menunggu Qin Chuan kembali. Dia mengejek dan mencemooh Qin Chuan di depan wajahnya. Bukankah itu hanya kompensasi pembongkaran sebesar 5 juta? Bukan apa-apa, ketika aku lulus aku akan mengalahkanmu dalam 1 menit. Qin Chuan kembali ke kotak, dia samar-samar merasakan bahwa suasana di dalam kotak berbeda dari sebelumnya. Tapi dia tidak peduli, karena dia sangat akrab dengan kelompok orang ini. Qin Chuan kembali ke posisinya, diikuti oleh Liu Xiaoguang. Masih ada satu orang yang duduk dan satu orang yang berdiri. Qin Chuan berkata kepada semua orang yang hadir, maafkan saya memesan mobil di Shanghai Auto Show beberapa waktu lalu. Baru dikirim hari ini, jadi saya sedikit lengah. Semua orang memiliki setengah senyum di wajah mereka dengan sedikit rasa jijik. Zhang Tianqi melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang sedang menatapnya. Dia mengerti bahwa dia sekarang menjadi corong bagi semua siswa di antara penonton. Terserah padanya untuk mengungkap identitas sebenarnya dari Qin Chuan dan Liu Xiaoguang. Zhang Tianqi mencibir dalam hatinya. Bai Mengyao, inikah pria yang kau pikirkan siang dan malam? Ini batasannya, hanya itu saja. Ini hanya mobil jutaan dolar. Batasannya hanyalah awal bagiku. Aku ingin kehilangan semua mukaku. Zhang Tianqi perlahan berkata, Qin Chuan Yu hanya mendapat 5 juta yuan sebagai kompensasi pembongkaran.
Apakah kamu menghambur-hamburkannya? Kamu mengeluarkan 1 juta untuk membeli mobil. Tidakkah menurutmu? Zhang Tianqi tidak menyelesaikan kata-katanya. Ponsel Qin Chuan berdering lagi. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Tanpa peduli dengan apa yang belum selesai diucapkan Zhang Tianqi. Sambungkan langsung panggilan itu. Halo Tuan Qin, saya Xiao Zhou dari Lotus. Saya sudah mengantarkan mobil Anda ke alamat terbaru Anda. Mohon luangkan waktu untuk datang dan memeriksa mobilnya. Qin Chuan melirik kotak itu dan berkata dengan suara dingin. Keluarkan saja barang dari mobil dan sisihkan tinggalkan kunci mobil di meja depan. Saya di restoran hotel sekarang menghadiri reuni kelas. Dan tidak nyaman bagi saya untuk pergi. Xiao Zhou si tenaga penjual hampir menangis ketika mendengar ini. Sial, kalau saja ini mobil seharga 1 atau 2 juta. Tidak apa-apa jika kamu melakukan ini, tapi ini adalah mobil sport super edisi terbatas global dengan harga 88 juta. Bagaimana jika serah terima tidak dilakukan dengan benar dan ada sedikit masalah? Saya tidak mampu membayarnya. Salesman Xiao Zhou memohon. Tuan Qin, mobil ini terlalu mahal. Qin Chuan segera memahami kekhawatiran Xiao Zhou. Baiklah kalau begitu, aku akan turun dan memeriksanya sekarang. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan berdiri dan berkata maafkan, saya teman-teman kelas ini juga mobil yang saya beli di pameran mobil beberapa waktu lalu. Saya akan turun untuk memeriksanya dan kembali setelah pemeriksaan. Setelah mengatakan itu Qin Chuan berbalik dan pergi lagi. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Seluruh penonton terpana. Seluruh penonton terpana. Ini. Dia. Qin Chuan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini bukan film. Mengapa Qin Chuan membeli 2 mobil? Bab 401 Kendaraan Listrik Yadi. Mobil pertama adalah pukulan bagi hati semua orang. Kedatangan mobil kedua membawa kejutan bagi jiwa setiap orang. Beli 2 mobil dalam semalam. Keluarga macam apa ini? Para siswa yang awalnya ingin menyerangnya bersama-sama bahkan tidak kentut. Dia langsung menggunakan jurus pamungkas lainnya. Semua orang melihat punggung Qin Chuan yang pergi. Kami semua tertegun selama beberapa detik. Saat Qin Chuan turun, mereka berkumpul di sekitar jendela lagi seperti yang telah mereka lakukan. Mereka semua menjulurkan kepala keluar dan melihat ke bawah. Semua orang bergegas untuk melihat mobil apa yang telah dibeli Qin Chuan. Beberapa anak laki-laki tidak. Dia berkata bukankah Qin Chuan hanya perlu membayar 5 juta yuan untuk pembongkaran. Hanya 5 juta yuan dia sama sekali tidak merasa buruk karena membuang-buang uang seperti ini. Jangan berpikir untuk membeli rumah. Bukankah dia membeli Zhongshan Hao Yuan? Anda percaya ini ada perbedaan besar antara 5 juta dan 1 miliar? Oh, benarkah? Saya juga berpikir bahwa 1 mobil sudah cukup untuk transportasi. Kenapa harus membeli begitu banyak? Saya melihat bahwa semua orang berdiskusi lama sekali tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan. Zhang Tianqi yang mempelajari psikologi Qin Chuan mencibir beberapa kali. Hehehe. Melihat ini teman-teman sekelasnya mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tianqi. Tuan Zhang, hanya Anda satu-satunya di kelas yang melakukan penelitian paling mendalam tentang Qin Chuan. Bisakah Anda menganalisisnya untuk saya? Mengapa dia membeli 2? Zhang Tianqi melirik semua orang. Dia batuk 2 kali dan membuat gerakan besar. Kemudian dia berkata dengan nada menghina. Alasannya sederhana. Setelah mendengar ini, semua orang memasang telinga. Menunggu Zhang Tianqi berbicara. Karena Qin Chuan adalah seorang bajingan miskin. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton gempar. Beberapa gadis tidak tahan dan ingin membantah. Zhang Tianqi mengangkat tangannya untuk menghalangi dan berkata, aku tahu beberapa dari kalian ingin menyangkal sudut pandangku. Kalau begitu aku akan menganalisisnya dengan cermat untuk kalian di awal. Qin Chuan membeli SUV domestik. Semua orang tahu bahwa mobil domestik hanya untuk pamer. Bagian dalamnya kosong. Manifestasi terbesarnya adalah teknologinya buruk dan boros bahan bakar. Semua orang hanya bisa sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Zhang Tianqi melanjutkan. Karena konsumsi bahan bakar yang tinggi, Qin Chuan pasti tidak akan mau mengendarai mobil ini. Dia akan membawanya keluar untuk dipamerkan sesekali. Orang miskin seperti Qin Chuan pasti sangat hemat dalam hidupnya. Bagaimanapun juga dia tidak memiliki industri yang nyata dan 5 juta itu akan segera dihambur-hamburkan. Pria malang itu hanya berpikir untuk menikmati kebahagiaan sementara. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan 5 juta itu untuk menghasilkan lebih, karena kognisinya tidak mencapai tingkat memiliki 5 juta. Inilah mengapa dia tidak bisa menghasilkan uang di luar pos nanianya. Setelah Zhang Tianqi selesai berbicara, seluruh penonton tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan muda Zhang memang hebat. Analisisnya memang tepat. Tuan muda Zhang memang yang paling mengerti Qin Chuan. Melihat ini, Zhang Tianqi melanjutkan. Teman-teman sekelas, Qin Chuan terkenal keras kepala dan sok di tahun terakhir kita. Kepribadian seperti ini tidak akan mudah berubah sayangnya. Ini adalah polanya itu sudah bawaan. Pada saat ini seseorang tiba-tiba menunjuk ke tempat parkir dan berkata. Sepertinya orang yang mengantarkan mobil ke Qin Chuan sudah tiba. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tempat parkir tidak jauh dari sana. Saya melihat sebuah truk besar melaju perlahan di dalam. Bukan, mengapa truk ini terlihat lebih besar daripada truk yang mengangkut SUV barusan? Lagi pula, truk ini dilengkapi dengan bola lampu di seluruh badan mobil. Kelihatannya cukup canggih. Apa tanda kuning itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya di jalan?
Wajah Zhang Tianqi tiba-tiba menjadi pucat. Dia juga melihat ke arah truk itu. Melihat logo mobil kuning di truk itu. Dia sedikit mengernyit. Merek ini sepertinya tidak asing tapi aku tidak bisa mengingatnya. Tapi sebentar lagi, Zhang Tianqi melihat sebuah surat berbahasa Inggris berwarna biru di pojok gerbong. Dia mengerti segalanya sekaligus. Hahaha, Zhang Tianqi tertawa terbahak-bahak. Merzang, apa yang sedang Anda tertawakan? Apakah Anda melihat petunjuk apa? Merzang, Anda belum menjelaskan kepada kami mengapa analisis Anda barusan tidak konsisten dengan situasi saat ini. Zhang Tianqi menyipitkan matanya dan berkata apa yang saya katakan salah. Mata mana yang melihatnya salah? Apakah menurutmu truk itu kelas atas karena lebih bersih? Lebih besar dan lampunya lebih terang itu kelas atas. Semua orang terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Tianqi. Kalian ini kekanak-kanakan, picik, berpikiran sangat sempit. Zhang Tianqi menunjuk truk itu dan berkata dengan gembira. Penampilan truk ini membuktikan tebakan saya sebelumnya. Tuan Zhang, katakan saja langsung. Ya, jangan membuat kami penasaran. Kami ingin tahu apa yang sedang Qin Chuan pura-purakan. Zhang Tianqi mendengus dingin. Apa kau pikir ada mobil mewah di dalam truk ini? Kau sangat salah faktanya, hanya ada mobil listrik di sana. Mobil listrik. Ya dik Xiao Daur Emma. Aku mengerti, aku juga mengerti. Lihat, ada dua karakter besar EV yang tertulis di truk. Semua orang melihat ke arah truk. Benar saja, ada dua huruf besar EV yang tertulis di sudut truk. Ini berarti kendaraan energi baru. Mobil listrik murni. Zhang Tianqi mencibir Qin Chuan benar-benar tidak bisa mengubah mentalitasnya yang buruk. Dia tidak mampu membeli bensin, tetapi dia justru membeli mobil listrik. Anda semua tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah dengan giat mengembangkan kendaraan energi baru. Sekarang banyak produsen dalam negeri yang membuat interior mobil terlihat seperti kulkas. TV berwarna dan sofa besar dengan budaya perusahaan seperti itu. Tidak mengherankan jika truk pengiriman sangat mewah. Zhang Tianqi menyelesaikan analisisnya. Pupil setiap orang tiba-tiba menyusut. Fukmaster Zhang sangat luar biasa. Itu harus Master Zhang. Kata-katanya membangkitkan si pemimpi. Tuan muda Zhang telah membuat pemikiran Qin Chuan sangat menyeluruh dan menganalisisnya. Aku mengaguminya sepuas hatiku. Aku tidak menyangka Qin Chuan begitu pelit sampai tidak tega mengendarai mobil bensin yang dia beli. Dia membeli mobil listrik khusus untuk transportasi dan menyimpan mobil bensin untuk dipajang. Aku tidak menyangka seseorang akan bersusah payah berpura-pura. Itu menjijikkan. Jika Anda tidak mampu membeli bensin, jangan membeli mobil mewah seharga $1 juta. Anda bahkan tidak tahu berat badan Anda sendiri dan Anda membuang-buang uang. Memberinya 5 juta adalah buang-buang uang. Mentalitas seorang Nouveau Riche itu mengerikan. Semua orang ketika Qin Chuan kembali, kita harus memberinya pelajaran. Ini bukan cara yang tepat untuk membelanjakan uang. Semua orang mengungkapkan rasa jijik mereka pada Qin Chuan. Saya merasa bahwa perilaku Qin Chuan sungguh memalukan. Zhou Yuning perlahan menyelinap ke jendela dan melihat truk itu. Ketika saya melihat logo kuning di truk, dia langsung mengerutkan kening lotus. Zhang Tianqi bertanya dengan nada menghina Yuning, apakah kamu mengenali merek mobil listrik yang tidak dikenal ini? Tepat ketika Zhou Yuning hendak berbicara, wadah di bagian belakang truk perlahan terbuka. Pada titik ini diskusi berhenti dan semua orang memandang truk dengan nada menghina dan meremehkan. Mari kita lihat mobil listrik jenis apa ini. Sesaat kemudian bagian belakang truk terbuka sepenuhnya. Di dalam kotak taman peoni ada keheningan. Zhou Yuning kehilangan keseimbangan dan hampir berlutut. Iyo, si Ali brengsekin ini bukan EVIJ Lotus. Bab 402, siapa yang mau menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli mobil listrik? Lotus apa itu Lotus EVIJA. Merek apa ini? Saya belum pernah mendengar. Semua orang tampak asing dengan merek ini. Bahkan logo Lotus jarang terlihat di jalanan. Zhou Yuning memperkenalkan dengan gemetar. Lotus awalnya adalah merek dari Inggris Raya. Beberapa tahun lalu, secara bertahap diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Lotus EVIJA ini adalah mobil sport listrik super ringan dengan massa hanya 1,680 kg dilengkapi dengan rem keramik karbon dan pelek ringan. Serta peredam kejut semi-aktif 3 tahap di dalam mobil. Bodinya telah membawa aerodinamika ke tingkat ekstrim, ada saluran angin di mana-mana. Seluruh badan terbuat dari serat karbon dan interiornya sangat sederhana. Dapat dikatakan bahwa mobil ini sepenuhnya dilahirkan untuk kecepatan. Orang-orang di tempat kejadian secara otomatis mengabaikan kata-kata Zhou Yuning berikutnya. Serat karbon apa, aerodinamika apa? Tidak tahu. Tetapi mereka hanya mengingat satu hal dengan kuat. Itu mobil yang dibicarakan Zhou Yuning. Mobil domestik lainnya. Benar saja Qin Chuan hanya membeli produk dalam negeri. Sial, membuatku takut. Aku kira itu semacam mobil sport super. Betul sekali, ternyata itu mobil listrik sampah kecil buatan dalam negeri lainnya. Sebagai pecinta mobil, Zhou Yuning mendengar seseorang mengatakan bahwa mobil ini sampah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi teman-teman sekelasnya yang bodoh ini. Lotus EVIJA adalah mobil sport super dengan tenaga 2000 horsepower dan torsi puncak 700 Nm. Ia dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Itu dapat berakselerasi dari 0 hingga 300 km per jam dalam waktu kurang dari 9 detik. Anda menyebutnya sampah, apakah Anda tahu sesuatu tentang mobil?
Semua orang terpana dengan reaksi Zhou Yuning. Mereka tidak berani membantah. Dan tentu saja mereka tidak tahu bagaimana membantah. Karena mereka hanya ingin mengkritik demi mengkritik. Zhang Tianqi menepuk Zhou Yuning. Yuning, jangan bersemangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Merzangi. Zhang Tianqi tersenyum. Ketika pertama kali melihat Lotus EVIJA ini, dia terkejut. Lagi pula bentuk mobil ini sangat berlebihan. Bentuk fluida ditambah desain pintu gunting. Tapi itulah gaya yang hanya bisa dimiliki oleh supercar seharga jutaan dolar. Namun kemudian ketika dia mengetahui bahwa ini adalah mobil listrik super yang diproduksi di dalam negeri, emosi Zhang Tianqi langsung stabil. Tiongkok telah dengan giat mengembangkan kendaraan energi baru dalam 2 tahun terakhir. Industri kendaraan energi baru telah berkembang pesat. Hampir setiap tahun, mobil yang tak terhitung jumlahnya dengan bentuk yang berlebihan dan aneh diproduksi. Adapun akselerasi 0 hingga 100 berkat kekuatan motor listrik. Mobil seringkali memiliki kemampuan untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam lebih dari 3 detik. Harganya tidak mahal, sekitar 3 atau 400 ribu. Dapat dikatakan bahwa elektrifikasi mobil telah membawa banyak orang selangkah lebih dekat ke mobil super. Mobil bus elektrik tetaplah mobil listrik. Saya belum pernah mendengar merek Lotus. Ini hanya pertunjukan berapa nilainya. Zhang Tianqi tersenyum dan bertanya. Zhou Yuning tidak ingin mempermalukan Zhang Tianqi, jadi dia hanya bisa menjawab dengan lemah. Ini sangat mahal tuan muda Zhang, mobil ini bukan mobil biasa. Zhang Tianqi menyipitkan matanya sedikit. Oh, sangat mahal. Sejauh yang saya tahu, mobil listrik termahal adalah mobil listrik Rolls-Royce bernama Shining. Yang harganya 575 juta. Mungkinkah mobil bernama E ini lebih mahal dari Rolls-Royce Shining? Kamu pasti bercanda, aku belum pernah mendengar ada mobil yang lebih mahal dari Rolls-Royce. Kamu bilang itu mahal, tapi ini bukan mobil mewah sekelas jutaan lainnya. Bukan 1 juta, tapi puluhan juta. Harga mobil ini 88 juta, kata Zhou Yuning dengan suara gemetar. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Banyak orang berpikir bahwa mereka mengalami halusinasi pendengaran karena terlalu banyak kotoran telinga di telinga mereka. Apakah aku berhalusinasi? Bukankah Merzu baru saja mengatakan bahwa mobil ini bernilai 88 juta? Sepertinya saya pernah mendengar sesuatu seperti lebih dari 20 juta. Ini bagaimana mungkin mobil ini dijual lebih dari 20 juta? Zhang Tianqi dengan erat meraih bahu Zhou Yuning dan bertanya dengan tidak percaya. Yuning, jangan konyol. Bagaimana dia bisa menjual mobil listrik seharga 88 juta? Jangan konyol. Zhou Yuning menelan ludahnya. Dia tidak bersedia untuk mempercayainya. Namun Lotus EVIJA adalah mobil impiannya. Hanya kalah dari LaFerrari milik Ferrari. Menghadapi pertanyaan Zhang Tianqi, Zhou Yuning mengambil ponselnya dan membuka perangkat lunak informasi mobil. Masukkan kata-kata Lotus EVIJA di bilah pencarian. Setelah beberapa saat, sebuah halaman web muncul dengan semua informasi tentang mobil tersebut. Orang-orang lain di tempat kejadian melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan ponsel mereka dan membuka aplikasi mobil atau Baidu. Lakukan pencarian. Lotus EVIJA adalah supercar listrik edisi terbatas global. Tiongkok hanya memiliki kuota 5 unit. Lotus EVIJA. Harganya 2.188 juta. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang mau menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli mobil? Apakah Qin Chuan gila? Lebih dari 20 juta itu tidak lebih dari 2.000 yuan. Apakah dia sakit jiwa? Dia sangat gila hanya untuk pamer dan menamparkan seseorang di wajah. Ketika Anda melihatnya, itu dinyatakan dengan jelas di setiap halaman web. Harga Lotus EVIJA lebih dari 2.188 juta. Adegan itu dipenuhi dengan ratapan dan orang-orang yang memukuli dada mereka. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka bekerja keras mereka dapat dengan mudah membeli salah satu V8 tingkat jutaan. Lagi pula, harganya hanya di atas 1 juta. Tapi sekarang Lotus EVIJA ini harganya 88 juta. Bahkan jika Anda menghasilkan 100.000 yuan sebulan atau 1 juta yuan setahun, Anda harus mengosongkan tabungan keluarga Anda untuk dapat membelinya. Nima ini. Jangan biarkan orang hidup. Bagaimana bisa kamu menghambur-hamburkan seperti ini di depan Qin Chuan sepertinya akan segera datang. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang kembali sadar setelah memukuli dada dan menghentakkan kaki. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Semua orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Itu semua palsu. Merzangis Qin Chuan akan membayar uang muka nol kali ini. Itu pasti dibeli dengan uang muka nol. Dia hanya pamer, dia pasti tidak mampu membayar kembali pinjaman dengan uang muka nol. Dia pasti harus meminjam uang dari kita nanti. Tuan Zhang Yu harus mengungkap topeng munafik Qin Chuan untuk kami. Wajah Zhang Tianqi sudah memucat. Namun, tidak ada orang lain yang tampaknya melihat ekspresi geramnya. Masih mengutak-atiknya, minta Zhang Tianqi untuk membuat keputusan untuk semua orang dan mengungkap topeng munafik Qin Chuan. Zhang Tianqi menelan ludahnya dan berkata dengan ngeri. 3 akan membuat keputusan untuk semua orang. Jantungnya berdebar kencang. Dia berbeda dari kelompok teman sekelasnya yang sudah histeris dan sangat iri. Zhang Tianqi tahu bahwa Anda dapat membeli mobil dengan uang muka nol, dan Anda dapat membeli mobil senilai lebih dari 1 juta yuan.
Tetapi Lotus EVIJA ini harganya 2.188 juta. Perusahaan mana yang dapat memberikan uang muka nol untuk lebih dari 20 juta? Bukankah ini gila? Zhang Tianqi sekarang berada dalam dilema. Merasa cemas. Mungkinkah kali ini aku harus mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga Zhang untuk menantang Qin Chuan? Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan pintu kotak. Pihak lain bukanlah Qin Chuan. Dia berdiri di depan pintu dan melirik tanda di pintu kotak itu. Saya mengetuk pintu dan berkata, "Halo, apakah Tuan Qin ada di sini?" Semua orang melihat ke arah suara itu. Zhou Yuning tiba-tiba berdiri. Dia langsung mengenalinya. You Yu adalah pembawa acara Ferrari Chain. An Xiao Xiao. Bab 403 pembawa acara wanita intelektual. An Xiao Xiao. An Xiao Xiao. Brengsek, ini benar-benar An Xiao Xiao. An Xiao Xiao mengenakan mantel trans berberi krem panjang yang setengah inci di atas pergelangan kakinya. Jaket tahan angin membungkusnya dengan erat. Jaket penahan anginnya longgar. Dan An Xiao Xiao dengan cerdik menggunakan sabuk untuk mengikatnya di pinggang. Seperti sentuhan akhir, itu menggariskan pinggang yang ramping. Berkat belahan dada yang brilian ini, sosok tubuhnya yang berlekuk terpampang dengan sosoknya yang membanggakan hanya bisa dibandingkan dengan Bai Mengyao di tempat kejadian. Sepatu hak tinggi berwarna merah gelap di kakinya dipadukan dengan stoking berwarna kulit yang terlihat di pergelangan kakinya. Dia memberi orang-orang kesan intelektualitas dan kedewasaan secara keseluruhan. Hari ini An Xiao Xiao mengenakan kacamata berbingkai hitam yang meningkatkan temperamennya. Aura ratu yang tak tertahankan memengaruhi sekelompok anak muda berusia 20 tahun di ruangan itu. Perasaan ini benar-benar berbeda dari Bai Mengyao. Bai Mengyao memiliki tubuh yang seksi dan penampilan yang luar biasa. Tapi itu terlalu dingin. Terutama di musim dingin yang membuat orang tidak berani memiliki pikiran liar. Tapi An Xiao Xiao, ini dengan sempurna menangkap psikologi seorang anak laki-laki berusia 20 tahun yang penuh semangat dan vitalitas. Atau jenis yang dicekik sampai mati. Jenis yang membuat gunung berapi meletus saat kau mencubitnya. Tapi ini, sudah jelas bahwa para gadis di ruangan itu merasakan permusuhan yang kuat. Bai Mengyao berbicara pertama kali dan bertanya pada Zhou Yuning di sampingnya. Siapa dia? Zhou Yuning menatap lurus ke depan dan menjawab. Namanya An Xiao Xiao, seorang penyiar mobil wanita baru di Douyin tahun ini.